Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga kontrol yuridis terhadap pemerintah dengan cara menghasilkan putusan yang betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat, bangsa, dan negara. Hakim harus melihat dasar kewenangan dalam mengadili suatu perkara. Apakah objek sengketa yang diuji dan diadili merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofek dengan NPM 2321020103 dari kelas HTND semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu Bapak Dr. Hoirudin MH. Jadi dalam video ini saya akan mengulas sebuah kasus nyata yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara, yaitu kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Pemaparan kasusnya, jadi kasus ini bermula awalnya dari penerbitan 4 sertifikat hak guna bangunan atau HGB oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Balikpapan atas nama Saniah, yaitu dengan rincian HGB nomor 00684 dengan luas 4.891 meter persegi, HGB nomor 00685 dengan luas 5.129 meter persegi. Yang ketiga HGB nomor 01432 dengan luas 1.616 meter persegi. Dan yang keempat HGB nomor 01433 dengan luas 894 meter persegi. Nah, jadi seluruh tanah ini terletak di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan. Namun, Zainab sebagai pihak yang merasa memiliki atas hak tanah tersebut menggugat tindakan ini ke PT UN Samarinda dengan perkara nomor 9 gugatan 2023 PT UN Samarinda. Ia mengklaim bahwa tindakan administratif tersebut dilakukan tanpa memperhatikan kepemilikan sebelumnya dan cacat secara hukum dari sisi prosedur dan substansinya. Kemudian dalam analisis hukumnya, yang pertama itu apakah ini termasuk keputusan tata usaha negara atau KTUN. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, suatu keputusan disebut keputusan tata usaha negara apabila 1. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang kedua bersifat konkret, individual, dan final, kemudian yang 3 menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Dalam kasus ini, sertifikat hak guna bangunan atas nama Saniah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka tindakan Kepala Kantor Pertahanan merupakan keputusan tata usaha negara. Kemudian penerapan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Jadi tindakan pemerintah seharusnya tunduk pada AUPB yang meliputi asas kepastian hukum, yaitu tidak terpenuhi karena terjadi tumpang tindih kepemilikan. Kemudian asas kecermatan, dilanggar karena penerbitan sertifikat tanpa verifikasi menyeluruh. Kemudian ada asas keterbukaan, kurang diterapkan karena penggugat tidak diberi akses atau penjelasan sebelum penerbitan. Maka tindakan pemerintah tidak sejalan dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dasar hukum dan putusan. Jadi putusan nomor 9 gugatan 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan diajukan dalam waktu 90 hari. Yang kedua, Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018 wajib menempuh upaya administratif sebelum mengajukan ke PT UN. Kemudian PT UN memutuskan
membatalkan keempat sertifikat hak guna bangunan atas nama Saniyah, mewajibkan Kepala Kantor Pertahanan Balikpapan untuk mengembalikan hak kepada Jahenap. Yang terakhir, tindakan pejabat dinilai cacat secara hukum dan tidak sesuai prosedur. Kemudian di dalam opini hukum dan kesimpulan, jadi sebagai mahasiswa hukum, saya berpendapat bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya peran PT UN dalam menegakkan keadilan administratif. Kemudian yang kedua, pejabat pemerintah harus lebih cermat dan transparan dalam menjalankan tugas, terutama dalam isu pertahanan yang rawan konflik. Kemudian saran saya sebagai mahasiswa hukum kepada pemerintah, yang pertama, pemerintah seharusnya melakukan verifikasi menyeluruh terhadap sejarah tanah sebelum penerbitan sertifikat. Kemudian yang kedua, terapkan prinsip one map policy untuk menghindari tumpang tindih lahan. Yang ketiga, memperkuat pendidikan dan pelatihan hukum administratif bagi seluruh aparatur pertahanan. Yang keempat, gunakan sistem digitalisasi pertahanan agar semua proses terekam secara transparan. Dengan begitu, sengketa administratif bisa dikurangi dan masyarakat mendapat kepastian hukum yang adil. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini bermanfaat untuk memahami bagaimana hukum administrasi bekerja dalam kasus nyata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.